Gengs, lu pernah nggak sih nonton bola yang dari awal udah kerasa, ini mah tim lawan nggak bakal bisa nafas? Nah, itu yang kejadian waktu Timnas Indonesia U23. Ngegas habis lawan Makau. U23 kemarin malam. Timnas Indonesia. U23 bener-bener bikin stadion Gelora Delta Sidoarjo kayak jadi taman bermain sendiri. Skornya? Jangan kaget bro, 5-0. Dari awal sampai akhir, Garuda Muda bener-bener nggak ngasih ampun buat Makau. Lo tahu nggak? Gol pertama tuh kayak semacam sinyal wassalamualaikum. Kita mulai pesta gol nih. Baru menit keempat, Makau malah bikin gol bunuh diri lewat Yong Lek Hang. Sial banget kan? Udah gitu Arkan Fikri yang lagi gacor nambahin gol di menit 18. Babak pertama langsung ditutup dengan 2-0. Tapi tunggu dulu gengs, karena babak kedua malah makin gila. Baru mulai, menit 47, Raihan Hanan bikin gol ketiga. Lanjut di menit 68, Zanadin Faris juga nggak mau ketinggalan. Dan puncaknya, Rafael Struik nyundul Makau. Makin dalam ke jurang kekalahan dengan gol di menit 75. Skor akhir, 5-0, udah kayak main FIFA di mode beginner. Nah, kalau soal dominasi, ini sih kayak abang-abangan lagi main futsal lawan anak SD. Statistiknya bikin ngakak. Indonesia U23 pegang bola sampai 89%. Bayangin, Makau cuma kebagian 11%. Itu mah kayak lo lagi main bola sama temen, tapi yang satu tim malah sibuk main HP. Dan jangan salah, kalau banyak pegang bola tuh bukan cuma muter-muter doang. Indonesia banjir tembakan, bro. Total ada 27 shots dan 12 diantaranya tepat sasaran. Sisanya ada yang melenceng, ada juga yang diblok lawan. Sementara Makau cuman bisa bikin satu tembakan, itu pun nggak ke arah gawang. Serius deh, lawannya kayak cuma numpang lewat. Kalau lo dengerin ini, siap-siap kaget sama jurang perbedaan kualitas. Dalam hal bikin peluang, Garuda Muda cetak 13 chances created. Makau, nihil, kosong. Nggak ada. Bahkan kayak nggak ada niat nyerang. Udah kayak parkir bus tapi banyak bocor semua. Nggak cuma soal nyerang, tapi soal akurasi operan juga gila sih. Indonesia nyetak 78 umpan. Dan 5 di 95 diantaranya sukses. Itu artinya akurasi 87%. Rapi banget. Sementara Makau cuma bisa bikin 141 umpan, suksesnya 85 kali. Akurasi mereka 60% doang, parah sih. Kayak main operan tapi yang dapat malah rumput. Tapi jangan kira Coach Vandenberg bikin tim ini jadi jumawa. Setelah pertandingan dia bilang jelas, seneng sih kita menang, tapi jangan terlalu lama bahagia. Fokus kita selanjutnya Korea Selatan dan itu yang penting. Wah, ini mentalitas pelatih Eropa banget. Nggak gampang puas, harus terus gaspol. Bayangin deh, Makau aja dihajar 5-0. Tapi Vandenberg tetap bilang belum cukup. Dia pengen anak-anak muda Indonesia nggak terlena sama pesta gol. Katanya melawan Korea Selatan bakal jadi ujian sesungguhnya. Kalau bisa menang, baru deh tiket ke Piala Asia U23 bisa digenggam. Jadi 5-0 lawan Makau itu baru pemanasan, gengs. Dan menariknya, Vandenberg percaya penuh sama kualitas pemain muda Indonesia. Dia bilang skuad ini udah cukup mumpuni buat tembus putaran. Final Piala Asia U23, bahkan pengalaman di turnamen itu katanya vital banget buat perkembangan pemain. Jadi bukan cuma sekadar menang, tapi juga investasi masa depan. Yang bikin lebih seru, Vandenberg juga punya mindset gila. Dia bilang, mau lawannya siapapun, kita harus lakukan yang terbaik. Ini kayak pesan mental. Jangan minder lawan tim gede kayak Korea. Main aja dengan kualitas, karena menurutnya Indonesia bisa banget ngasih perlawanan. Sekarang bayangin kalau Indonesia bisa nembus putaran final, dampaknya gede banget. Selain bikin ranking FIFA naik, pemain muda bisa makin pede. Klub-klub luar negeri juga mungkin makin melirik pemain kita. Jadi bukan cuma soal hasil, tapi efek domino buat sepak bola Indonesia ke depannya. Tapi tetap ya, lawan Korea Selatan itu ibarat ujian akhir semester. Kalau gagal, ya remedial alias harus lewat jalur lain. Tapi kalau lolos dengan kemenangan, itu jadi headline besar. Indonesia U23 resmi jadi kuda hitam Asia. Jadi kesimpulannya, 5-0 lawan Makau emang keren, tapi jangan terlalu lama tepuk tangan. Yang harus kita tunggu sekarang adalah bagaimana Garuda Muda ngejawab tantangan Korea Selatan. Apakah mereka bisa bikin kejutan? Atau harus puas lewat jalur runner-up? Nah, gengs, menurut lo gimana? Apakah Garuda Muda bisa gasak Korea Selatan juga, atau bakal jadi laga super ketat? Coba lo bayangin, kalau sampai menang lagi, Indonesia bisa jadi pembicaraan se-Asia. Jadi stay tune dan jangan kemana-mana, karena perjalanan ini baru mulai panas.